Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baik. Sini saya Muhammad Rashid dari kelas AVA semester 2 yang sedang memenuhi tugas mata kuliah studi naskah filsafat dari dosen Dr. Randus Iskandar Arnel MA PhD, yang tugasnya membahas tentang apa yang terkandung di dalam kitab Al-Madinah Al-Fadilah karya Al-Farabi. Baik, sebelum saya membahas tentang isi kitab Al-Madinah Al-Fadilah karya Al-Farabi, lebih baiknya kita mengetahui siapa itu Al-Farabi. Al-Farabi adalah seorang filsuf dan ilmuwan muslim terkemuka yang lahir pada sekitar tahun 872 Masehi di kota Farab, Kazakhstan, itu sekarang dikenal sebagai Otrar. Dia adalah salah satu figur terkemuka dalam sejarah pemikiran muslim dan dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam tradisi filsafat Yunani Arab. Al-Farabi dibesarkan di lingkungan yang didominasi oleh kebudayaan Persia dan bahasa Arab, dan dia belajar banyak hal dalam kedua budaya tersebut. Dia belajar ilmu pengetahuan, filsafat, matematika, dan musik di Baghdad dan Kufa, dan kemudian pindah ke istana Amir di Bukhara, di mana dia menjadi seorang sarjana terkenal. Al-Farabi menulis lebih dari 100 karya selama hidupnya, termasuk karya tentang logika, etika, politik, metafisika, matematika, dan musik. Dia juga menulis komentar terhadap karya-karya Aristoteles dan Plato, yang kemudian menjadi sangat penting dalam pengembangan tradisi filsafat Islam. Salah satu karya paling terkenal dari Al-Farabi adalah Al-Madinah Al-Fadilah atau The Firdaus City, yang merupakan sebuah karya politik yang menggambarkan sebuah negara ideal yang diperintah oleh seorang penguasa yang bijaksana dan adil. Dia juga menulis tentang musik dan dianggap sebagai salah satu ahli musik terbesar di dunia Islam. Al-Farabi meninggal pada sekitar tahun 950 Masehi di Damaskus, Suriah. Warisannya sebagai seorang filsuf, musisi, dan ilmuwan terus dikenang dalam tradisi pemikiran Islam dan Barat, dan banyak karyanya yang masih dibaca dan dipelajari hingga saat ini. Itulah sedikit biodata tentang Al-Farabi. Baik, kita lanjutkan kepada isi di kitab Al-Madinah Al-Fadilah. Saya sedikit membahas tentang konsep negara utama menurut Al-Farabi. Ada 3 pokok pemikiran Al-Farabi dalam merubah suatu negara menjadi negara yang utama. Ketiga pokok pemikiran tersebut, yang pertama yaitu negara. Al-Farabi berpendapat bahwa suatu negara sama halnya seperti susunan tubuh manusia yang sehat dan sempurna. Masing-masing anggotanya berusaha dan bekerja sama untuk menyempurnakan dan memelihara segala kehidupan bersama. Sebagaimana halnya tubuh manusia yang mempunyai anggota-anggota yang masing-masing berbeda-beda tugas dan kesanggupannya. Di atas semuanya ada suatu anggota tubuh yang merupakan kepala seluruh anggota, yaitu hati. Demikian juga dengan halnya negara. Masing-masing rakyatnya yang mempunyai tugas dan kepandaian yang berbeda-beda, yang dipimpin oleh seorang pemimpin negara, sedangkan yang lainnya membantunya dalam berbagai kedudukan. Al-Farabi juga mengartikan negara utama yaitu negara sempurna yang terbentuk karena semua organ dan anggota tubuh bekerja sama sesuai dengan tugas masing-masing. Seluruh organ tersebut haruslah terkoordinir dengan baik,
Sinilah peran pemimpin yang arif diperlukan dalam mengatur suatu negara. Setiap warga negara juga harus meniadakan hak-hak pribadi untuk menjunjung tinggi cita-cita dan tujuan negara. Negara menurut Al-Farabi adalah suatu negara ketuhanan yang bertujuan kebahagiaan bersama, material dan spiritual. Yang kedua ada pemimpin. Kepala negara adalah salah satu orang yang memegang peran penting dalam suatu negara. Karena kedudukan kepala negara sama dengan kedudukan hati dalam sistem organ tubuh manusia. Sumber dan pusat koordinasi sebagai suatu hal yang penting di dalam diri manusia yang sempurna. Oleh karena itu, pekerjaan kepala negara tidak hanya bersifat politis, melainkan etis sebagai pengendali way of life. Kepala negara atau seorang pemimpin dengan tidak menutup kemungkinan mobilisasi vertikal dari kelas yang lebih bawah karena mekanisme alamiah. Tetapi perlu ditegaskan bahwa tidak semua warganya akan mampu dan bisa menjadi kepala negara atau seorang pemimpin negara. Hanya orang yang berada pada kelas tertinggilah yang dapat menjadi pemimpin negara. Tingkat tinggi rendah posisi mereka ditentukan oleh dekat jauh mereka dari jajaran kepala negara. Dan ini dapat ditentukan oleh tingkat kesempurnaan pengetahuan mereka tentang keutamaan dan kebahagiaan sesungguhnya. Al-Farabi memberikan kriteria khusus untuk menjadi seorang kepala negara, yaitu yang pertama, sempurna anggota badannya. Yang dimaksud dengan sempurna anggota badan yaitu seorang pemimpin haruslah tidak memiliki kecacatan sedikit pun, baik dari segi rohani maupun jasmaninya, sehat dalam pemikiran, jiwa, dan anggota badannya. Yang kedua, besar pengertiannya dalam memahami. Pemimpin yang baik haruslah yang memiliki pemikiran tentang negara dengan baik dari segi politik, sosial, budaya, agama, dan lainnya, dan mampu menangkap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepadanya. Yang ketiga ada bagus daya tangkap atau ingatannya. Pemimpin haruslah memiliki daya ingat yang kuat dengan mengarahkan potensi indrawi dalam penglihatan dan pendengarannya. Yang keempat, cakap dan bijak dalam berbicara. Pemimpin yang baik haruslah memiliki tutur bahasa yang baik dalam menghadapi dan menanggapi argumen-argumen yang datang dari masyarakat, dan mudah dalam menyambungkan pemikirannya kepada masyarakat. Baik. Yang kelima, mencintai pengetahuan. Seorang pemimpin haruslah mempunyai rasa pengetahuan yang luas dan mendedikasikan diri sebagai pemimpin yang pembelajar. Yang keenam, tidak serakah dalam bahan pangan dan hubungan seks. Pemimpin haruslah tidak mengindahkan kenikmatan karena makanan, minuman, dan hubungan seksual, juga enggan pada pertaruhan judi. Yang ketujuh ada cinta akan kebenaran dan benci kebohongan. Pemimpin yang baik haruslah mencintai kebenaran, selalu membela kepada yang benar, tidak membenarkan yang salah, dan membenci kebohongan. Yang kedelapan, cinta akan keadilan dan benci kezaliman. Seorang pemimpin haruslah mencintai keadilan dalam segala hal, tidak mementingkan sebelah pihak atas dasar apapun, dan membenci kezaliman. Yang kesembilan ada tidak hidup dalam kemewahan dunia. Pemimpin tidak seharusnya membalut diri atau keluarganya dengan kemewahan dunia. Seorang pemimpin harusnya memperkaya masyarakatnya. Baik. Al-Farabi juga menggambarkan keutamaan bagi kepala negara untuk membersihkan jiwanya dari berbagai aktivitas hewani seperti korupsi, manipulasi, tirani yang merupakan aktualisasi pemerintah jahiliyah, pemerintahan fasik, pemerintahan apatis, dan pemerintahan sesat. Karena kepala negara menjadi sumber peraturan dan keseharian hidup dalam masyarakat, maka ia harus bertubuh sehat, kuat, berani, pintar, serta cinta kepada ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang telah dikatakan,
Sehingga yang paling ideal menjadi kepala negara adalah mampu berkomunikasi dengan akal aktif. Baik, sekarang masyarakat. Masyarakat merupakan salah satu yang diamati oleh Al-Farabi dalam membangun konsep negara utama yang membagi masyarakat ke dalam dua kelompok besar, yakni masyarakat yang sempurna. Masyarakat sempurna itu dapat bersosialisasi demi terciptanya tujuan bersama, dan yang tidak sempurna. Ada dua, yang masyarakat sempurna dan yang tidak sempurna. Baik, yang dimaksud masyarakat sempurna adalah masyarakat kelompok besar, bisa berbentuk masyarakat kota ataupun masyarakat yang terdiri dari beberapa bangsa yang bersatu dan bekerja sama secara internasional. Sementara yang dikatakan masyarakat tidak sempurna adalah masyarakat yang hanya dalam keluarga maupun desa, dalam lingkup yang lebih kecil. Masyarakat yang terbaik menurut Al-Farabi adalah masyarakat yang bekerja sama serta saling bantu untuk mencapai kebahagiaan. Masyarakat yang demikianlah yang dikatakan masyarakat yang utama. Baik, sekian penjelasan sedikit tentang isi kitab Al-Madinah Al-Fadilah karya Al-Farabi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kekeliruan, ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.